Perpecahan terjadi karena pengajaran yang diajarkan tidak sesuai dengan ajaran para rasul. Dan perpecahan terjadi karena mengurus perut mereka sendiri seperti yang dijelaskan dalam kitab suci. Roma 16 ayat 17, bertentangan dengan ajaran yang telah kamu pelajari, bagi gereja Katolik. Ajaran yang benar dijaga oleh magisterium, kuasa mengajar gereja, yang diwariskan dari para rasul. Ayat 18 menyatakan bahwa para pemecah belah tidak melayani Tuhan kita Yesus Kristus, melainkan perut mereka sendiri. Gereja Katolik menafsirkan ini sebagai peringatan terhadap orang-orang yang menggunakan agama demi keuntungan pribadi, popularitas, kekuasaan, atau kepuasan ego mereka sendiri. Simak penjelasan Romo Cafe. Baik, sudah begitu. Pada kita bahas masalah-masalah yang tidak jelas semua ini, lebih baik kita penguatan kita sendiri dulu. Pater, saya tuh punya satu pertanyaan waktu saya kuliah dulu tuh. Dari kuliah sebetulnya saya tanya, tapi saya belum mendapatkan jawaban yang mengena begitulah. Jadi kalau tidak di Matius 17 kah, kalau tidak salah, Roma 17 ayat 20, intinya Yesus berkata, jikalau kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, maka gunung pun akan bisa dipindah, Romo. Kira-kira begitu. Nah, saya kemudian ada sedikit ganjalan bukan ganjalan, artinya pertanyaan saja ketika mendengar perkataan dari Yesus itu. Wah, berarti ada iman sebesar biji sesawi, berarti ada juga iman sebesar biji kedondong biji salak, artinya dalam dimensi iman, Romo, gitu, Romo. Nah, dimensi itu karena Yesus mengatakan dimensi, yaitu biji sesawi itu. Nah, maksud saya tuh kira-kira perbuatan apa yang kita lakukan sehingga bisa dinyatakan itu memiliki iman sebesar biji sesawi atau kedondong atau biji pepaya atau itu. Terus tolak ukurnya apa sih seperti itu? Nah, kira-kira macam begitulah pertanyaan, sekedar untuk menyapa semua ini di sini. Romo. Jika imanmu sebesar biji sesawi, Matius 17 ayat 20 yang kau ambil tadi. Pertanyaan saya, kalau itu iman muncul dari mana dulu? Ya, iman, setahu saya iman muncul dari perbuatan kasih terhadap sesama. Dan sekarang kita lihat iman. Sekarang ketika Yesus mengatakan iman sebesar biji sesawi, itu ada hubungan dengan benih dan semua. Tetapi untuk sampai ke sana, sekarang kita harus bongkar dulu. Kalau begitu Matius 17 ayat 20 omong tentang iman besar, atau Lukas 17 ayat 16 ayat 6 omong yang sama, iman sebesar biji sesawi. Sekarang kita harus lihat kalau itu iman ini muncul dari mana? Mulai dari situ ya. Di dalam Roma 10 ayat 17 nginting, iman timbul dari mana? Kalau itu untuk sampai imanmu sebesar biji sesawi ini, kita harus pulang lagi. Iman ini timbul muncul dari mana? Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Garis bawahi, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Oh, sekarang kalau begitu, iman dan firman itu penting sekali. Yang ada katalisator dalam mediumnya yaitu pendengaran. Di situ Paulus sangat jelas mengatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Sekarang Lukas akan menjelaskan firman itu bagaimana timbul dalam diri seseorang atau sampai kepada seseorang. Lukas 8 ayat ke-11 langsung. Lukas 8 ayat 11. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Tahan dulu. Jika imanmu sebesar biji sesawi. Ini melihat. Tapi iman ini timbul dari firman. Sekarang Lukas membandingkan firman itu sebagai benih. Sekarang kita lihat. Yang pertama jatuh di mana? Benih. Dari firman itu yang menghasilkan, yang memproduksikan iman. Dia jatuh di mana dulu ayat 12? Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis,
lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang kedua, jatuh di mana? Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Banyak yang murtad ketika dicoba dengan uang, ketika dicoba dengan apa? Murtad. Lanjut. Yang diiming-iming dengan uang dan lain sebagainya, tinggalkan gereja. Sekarang yang ke-14, jatuh di mana? Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Ada Dan tiga hal. dalam Ada tiga hal yang membuat mereka tinggalkan mereka punya iman. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Sekarang ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. MKI. Sebelum omong tentang iman, kita omong tentang kita sudah siapkan kita punya diri sebagai tanah yang subur atau tidak. Iya, Pater. Ini jadi persoalan besar. Makanya kita kembali tadi ketika imanmu sebesar biji sesawi. Tapi mau tanam biji sesawi itu, dia perlu tempat. Bagaimana dengan engkau sendiri? Engkau sudah, dan saya sendiri. Apakah saya sudah bersedia membersihkan tempat itu untuk menerima benih firman itu, atau saya masih jauh dari yang diharapkan? Ini pertanyaan besar untuk kita semuanya. Iya, Pater. Oh, mereka yang Protestan bilang sola fide, hanya iman, tapi lupa siapkan mereka tempat. Banyak Katolik seperti, bagaimana kalau begitu biji sesawi yang kecil dari semua biji, tapi bisa jadi pohon, berubah besok lusa jadi pohon yang bisa memberikan perlindungan ke banyak orang, kepada burung-burung dan kepada semuanya. Bagaimana? Ya, berarti saya bisa menyimpulkan bahwa kalau dari benih itu kemudian bisa tumbuh menjadi pohon sesawi, bahkan dari pendengaran dan pengajaran yang benar, kan begitu ya Romo ya, kira-kira. Benar sekali. Jadi benih iman yang baik. Tapi hati-hati, firman itu yang bisa menumbuhkan imanmu itu jatuh di tanah, di pinggir jalan. Setan tidak mau supaya engkau selamat. Iya. Baca kembali ayat 12 itu, nanti kita kaitkan dengan keselamatan itu seperti apa. Lukas 8 ayat 12, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ingat, supaya kalian jangan percaya dan diselamatkan. Dan keselamatan itu mulai dari mana? Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh pengajaran akan firman, maka keselamatan mulai dari keselamatan doktrinal yang diajarkan. 1 Timotius 4 ayat 16. 1 Timotius 4 ayat 16, awasilah dirimu sendiri, dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau.
Keselamatan dimulai dari keselamatan doktrinal. Apa yang diajarkan? Apa sila dirimu dan apa yang kau ajarkan? Sebab dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan, ingat, menyelamatkan dirimu sendiri dan orang yang mendengarkannya. Pertentangan mereka, ada iman dan tidak ada iman. Saya lebih kepada bagaimana kita menyiapkan agar iman yang diproduksi oleh pendengaran firman itu mempunyai tanah yang pantas, lahan yang pantas supaya benih firman, biji sesawi yang jatuh itu ditanam itu bisa menjadi pohon yang bisa menghasilkan buah untuk banyak orang. Iya. Kalau Protestantisme kan ada yang tulis itu, benih jatuh di tanah sengketa, jadi berkelahi terus antara orang satu dan lain. Dan benih jatuh di tanah miring, jadi yang satunya jauh di jurang gitu. Kira-kira satu jawaban sedikit terlalu umum tapi untuk membawa engkau Ya, bahwa bisa saya tangkap. daripada kita berkelahi tentang benihnya, kita lupa siapkanlah lahannya. Tanahnya. Ya. Lahan kita lupa menyiapkan lahannya. Ya, iya. Ya ini Begitu. pengajaran, iya. Ya. Mulai dari, karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh pengajaran firman. Karena itu mulailah hati-hati dengan Pendengaran apa dan yang pengajaran. diajarkan. Saya pikir kalau Romo saya mau tekan di pendengaran dan pengajaran itu pasti, tapi pendengaran juga perlu karena ketika kita bilang pengajaran ini semua orang di luar Katolik juga punya pengajaran sama, Alkitab yang sama tulisannya ini harus pendengaran juga betul. Ya saya sepakat Ya, di situ. tapi hati-hati, pendengar itu butuh pendengaran yang setia kepada ajaran para rasul. Kalau mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para rasul, maka akan terjadi perpecahan. Ya. Roma 16 ayat ke-17. Alasan pertama kenapa terjadi perpecahan. Perpecahan terjadi karena mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran para rasul. Yang tidak sesuai dengan apa yang didengarkan dari para rasul. Ya, pendengaran. Roma 16 ayat 17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Itu alasan pertama. Sebab itu tinggalkan orang yang mengajar tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para rasul. Yang kedua, perpecahan terjadi karena apa? Ayat selanjutnya. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Om Ari bisa mengerti. Karena itu perpecahan mulai dari pengajaran. Mengajarkan sesuai, tidak sesuai dengan pengajaran apostolik. Karena para rasul lah yang menerima mandat mengajar. Sangat jelas, sangat jelas. Yang alasan kedua, perpecahan terjadi karena apa? Karena urus perut. Mereka tidak pikir Yesus omong, mereka urus mereka perut. Ayat tadi barusan dibaca tadi. Ya. Cinta uang. Begitu, jadi Yuk. Ya Romo. di tempat berkelahi tentang iman, tapi kita harus tahu iman timbul dari mana, oke? Iya. Betul. Saya sudah beriman. Tapi kau beriman ini timbul dari mana? Yang kau punya iman ini datang dari mana? Iya. Seperti itu. Itu yang dilupa. Tolong dong Protestan yang tuh type aneh-aneh. Kamu punya room tuh, kamu mengajar tuh daripada kamu datang ke sini. Tapi tidak, mereka datang ke sini sambil dengar juga tidak. Walaupun mereka punya jari nakal. Itu mereka tuh berkembang dengan asumsi sendiri, Romo, bukan dari pengajaran yang benar. Mereka bilang kita sembah patung, itu juga asumsi mereka sendiri kok, bukan. Dari dulu tidak rubah. Tidak rubah. Ada ilmunya begitu, mau bilang mana? Iya, itu ya sudahlah, saudara kita ini. Romo ngantuk ini.
sedikit. Ya, sejam 11 ya teman-teman ya. Romo istirahat dulu ya. Iya. Romo Maaf istirahat dulu. Romo. Kita istirahat dulu. Nanti malam Terima lagi kasih ya. semua. Iya. Besok baru ketemu lagi Romo. oke? Terima kasih. Terima kasih. Iya, Romo. semua pertanyaannya. Oke, catat. Kamu catat supaya kamu jangan lupa. Catat semua. Terima kasih semua yang ada di room ini. Terima kasih Romo. Saya baru dapat Kata hari guru, ini sudah iya, jawabannya. Bu Jun. Makasih Romo, Bom. kasih. Terima Adik kasih dan Romo. Kiki. Terima kasih Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh. Amin. Oke, saya tidur dulu. Terima kasih, Romo. Selamat Oke. beristirahat Selamat Mo. malam. Semua yang ada di bawah juga.